Semuanya berawal dari sebuah penculikan. Namun yang terjadi setelahnya jauh lebih mengerikan. Ini bukan kisah tentang pelarian. Ini adalah cerita tentang balas dendam. Ketika korban memutuskan untuk melawan, tak ada lagi yang bisa menghentikan mereka. Oke lah, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan dua orang sahabat, Kathy yang kaku dan teratur, dan Sloan yang jauh lebih santai dan sedikit genit. Mereka berdua sangat bersemangat menantikan perjalanan keluar kota. Rencananya, mereka akan bekerja selama 1 bulan di sebuah tempat bernama Icofield Organic Farms. Tujuannya sederhana, menabung, lalu belanja puas-puasan di kota New York. Keesokan paginya, mereka dijemput oleh paman Kathy bernama Jason. Jason adalah seorang polisi. Malam itu, Kathy dan Sloan akan menginap di rumah Jason dan pacarnya sebelum berangkat ke lokasi pekerjaan. Saat beres-beres di tempat baru, Sloan mendapat ide konyol. Ia mengusulkan agar selama di kota ini, mereka memakai nama palsu. Sloan memilih nama Heather, sementara Kathy memilih nama Ripley. Keesokan harinya, Jason mengantar mereka ke stasiun bus menuju peternakan. Sebagai paman yang protektif dan juga seorang polisi, Jason memberi saran penting. Ia meminta mereka membuat kata sandi darurat. Aturannya sederhana. Setiap kali Kathy mengirim pesan, ia harus menambahkan 1 kode di akhir teks. Kode ini berubah setiap hari, mengikuti urutan alfabet. Untuk hari itu, kata sandinya adalah apel. Setelah Jason pergi, bus mereka masih 1 jam lagi. Akhirnya, mereka memutuskan menunggu di sebuah kafe. Belum lama duduk, perhatian 2 pria lokal langsung tertuju pada mereka. Tak lama kemudian, mereka berbagi meja. Kathy dan Sloan memperkenalkan diri menggunakan nama palsu. Sementara 2 pria itu mengaku sebagai kakak beradik bernama Jed dan Lucas. Jed dan Lucas selalu menawarkan tumpangan ke tempat kerja Kathy dan Sloan. Awalnya Kathy ragu, namun akhirnya luluh. Setelah Sloan memberi tatapan memohon, mereka pun naik ke truk biru milik Jed dan Lucas. Namun, semua tidak berjalan sesuai harapan. Jed sengaja melewati area peternakan tempat mereka seharusnya bekerja. Hal ini membuat Kathy dan Sloan kebingungan. Akhirnya, mobil berhenti di sebuah rumah. Di sana, mereka disambut oleh ibu Jed dan Lucas. Sikap wanita itu terlihat mencurigakan. Meski begitu, ia mengundang mereka masuk. Ia menawarkan teh dan berjanji akan mengantar mereka ke peternakan setelahnya. Begitu masuk ke rumah, Kathy menerima pesan dari pamannya. Pesan itu menggunakan kode yang sudah mereka sepakati. Kathy memastikan Jason tahu bahwa dirinya baik-baik saja. Sementara itu, Kathy dan Sloan mulai menyantap pai dan minum teh yang sudah disajikan. Seharusnya mereka curiga sejak awal, namun entah kenapa, mereka tetap memakannya. Tak lama kemudian, penglihatan mereka mulai kabur. Ternyata, minuman itu sudah dicampur obat bius. Menyadari ada yang tidak beres, mereka berdua langsung berusaha kabur. Namun sayangnya, Jed dan Lucas berhasil mengejar mereka. Kathy dan Sloan dipukul hingga pingsan, lalu diseret kembali ke dalam rumah. Keesokan harinya, Kathy dan Sloan terbangun dalam keadaan panik. Tangan mereka terantai, tubuh mereka terikat di tengah hutan. Jed mendekati mereka dan berkata, "Mulai sekarang, inilah tempat tinggal mereka." Mereka diberi perlengkapan dasar untuk bertahan hidup. Pakaian seadanya, ranjang sederhana, dan toilet ala kadarnya. Kita lanjut ke adegan berikutnya. Kathy dan Sloan dipaksa berganti pakaian. Kemudian muncul bosnya Jed bernama Boris. Boris langsung mengambil ponsel Kathy. Ia memeriksa apakah ada orang yang mengetahui keberadaan mereka. Dari situ, Boris menyadari bahwa Kathy dan Sloan berbohong soal nama. Ia juga melihat kode aneh di pesan terakhir Kathy. Akhirnya, mereka terpaksa mengaku bahwa kata apel adalah kata sandi darurat yang mereka gunakan. Setelah semuanya dianggap beres, Kathy dan Sloan bersiap mandi di shower rakitan seadanya. Namun tiba-tiba, sheriff kota muncul. Ia menodongkan pistol ke arah mereka, tapi sheriff ini bukanlah penolong. Ia ternyata bagian dari jaringan perdagangan manusia. Sheriff bejat itu datang untuk memperkosa salah satu dari mereka. Setelah ia puas dengan perbuatannya, Sloan mendekati Kathy. Kathy tampak sangat terguncang. Sloan mencoba menenangkannya. Di sisi lain kota, paman Jason mulai curiga. Pesan terakhir dari Kathy menggunakan kata sandi yang sama seperti hari sebelumnya. Itu berarti ada sesuatu yang salah. Kita kembali ke hutan. Jed dan Lucas kedatangan pelanggan baru, seorang pria dengan penampilan kumuh. Untuk memudahkan, kita sebut saja dia si Gembel. Si Gembel memilih Sloan, lalu membawanya masuk ke dalam trailer. Dan benar saja, pria ini ternyata benar-benar seorang psikopat. Sementara itu,
Paman Jason akhirnya menelepon tempat kerja Katie dan Sloan. Di sanalah ia baru mengetahui satu hal penting. Katie dan Sloan tidak pernah datang bekerja sejak kemarin. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Jason langsung bergegas mencari mereka. Di sisi lain, hari Sloan dan Katie ternyata masih bisa menjadi lebih buruk. Pelanggan berikutnya jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Jed dan Lucas sampai buru-buru menutupi kepala kedua gadis itu. Saat sosok tersebut berjalan mendekat, pria itu memakai topeng babi. Dan untuk memudahkan cerita, kita sebut saja dia si babi. Ia memilih Sloan, lalu membawanya masuk ke dalam trailer. Setelah pria itu pergi, kini giliran Katie yang menenangkan Sloan. Kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang dilakukan si babi. Namun satu hal jelas, Sloan terlihat jauh lebih trauma dari sebelumnya. Di adegan berikutnya, Paman Jason tiba di kantor sheriff. Di sana, ia kembali bertemu dengan sheriff bejat yang tadi kita lihat. Dan disinilah sebuah fakta besar terungkap. Jason bukan sekadar polisi biasa. Ia sebenarnya adalah seorang agen FBI. Jason menyampaikan kekhawatirannya. Ia yakin keponakannya telah diculik. Namun, entah mengapa, Jason justru memberitahu sheriff tentang satu hal penting. Ia menjelaskan bagaimana dirinya tahu Katie dan Sloan sedang dalam bahaya. Yaitu karena Katie tidak memakai kode kata baru di pesan terakhirnya. Kita kembali ke hutan. Sheriff brengsek itu langsung memberitahu para penculik bahwa paman Katie adalah agen FBI, dan bahwa Katie telah berbohong soal kata sandi. Tak ingin bisnis perdagangan manusia, mereka diganggu FBI. Bos mereka, Boris, langsung mengambil keputusan. Boris memerintahkan Jed untuk membunuh keduanya dan membuang mayat mereka. Tanpa disadari siapapun, Katie diam-diam mendengar seluruh percakapan itu. Sementara itu, Jason mendatangi kafe, tempat terakhir ia menurunkan Katie dan Sloan. Ia bertanya pada barista, apakah mengingat sesuatu? Dan tanpa perlu dipaksa, barista itu langsung ingat. Iya, ingat jelas. Truk seperti apa yang membawa Katie dan Sloan pergi dari sana. Thanks. Keesokan harinya, Katie memberitahu Sloan tentang rencana para penculik. Mereka akan membunuh mereka berdua. Tak lama kemudian, para penculik datang bersama si gembel. Setelah itu, mereka meninggalkan si gembel untuk menjaga kedua perempuan tersebut. Disinilah Katie melihat kesempatan. Ia mulai menggoda si gembel, berpura-pura ingin mendekat. Begitu jaraknya cukup dekat, Katie langsung menggigit leher si gembel hingga robek. Sloan ikut membantu, dan akhirnya mereka berhasil melepaskan diri dari rantai yang menahan mereka. Tak lama berselang, sheriff tiba di lokasi. Kemungkinan besar untuk membunuh mereka. Namun saat ia keluar dari mobil, Katie dan Sloan sudah lebih dulu mencuri mobilnya. Dan pelarian pun dimulai. Mereka pun tancap gas menuju kota. Sesampainya di sana, mereka berhenti di sebuah toko perkakas untuk melengkapi diri dengan berbagai alat. Ini menandakan bahwa keadaan akan segera berubah. Mereka tidak lagi hanya kabur dan melaporkan kejadian yang telah mereka alami. Kini, mereka memilih untuk membalas dendam dan mengakhiri semuanya. Mereka bertanya kepada kasir apakah dia mengenal Boris, pria pemilik mobil trek biru. Ternyata, kasir tersebut tahu di mana Boris tinggal. Sementara itu, di sisi lain kota, Paman Jason melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi kantor asuransi mobil. Ia mengarang cerita Sioluhala pernah menabrak trek biru demi mengetahui siapa pemilik kendaraan tersebut. Di waktu yang sama, Boris baru saja tiba di rumahnya. Namun tanpa ia sadari, Katie dan Sloan sudah lebih dulu menyelinap masuk. Tiba-tiba, mereka melempari Boris dengan bola tenis yang telah dipasangi paku. Serangan itu membuat tubuh Boris terluka parah. Kini, keadaan pun berbalik. Oh, hai Boris. Paku-paku keras di dapurmu. Aku punya banyak uang. Boris panik dan mulai memohon ampun. Ia bahkan menawarkan seluruh uangnya agar nyawanya diselamatkan. Tak lama kemudian, Paman Jason tiba di depan rumah Boris. Di dalam rumah, Katie dan Sloan mulai menanyai Boris tentang identitas pria bertopeng babi. Saat Boris menolak mengungkapkan kebenaran, mereka mengambil tombak rakitan yang telah dibuat. Tombak itu ditusukkan ke bagian belakang tubuh Boris. Hingga akhirnya, Boris pun tewas. Ketika Paman Jason masuk ke dalam rumah, Katie dan Sloan sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah Boris yang tergeletak sekarat di lantai. Jason mendengar suara mobil meraung dari luar rumah. Katie dan Sloan telah tancap gas meninggalkan tempat itu. Jason segera membawa Boris ke rumah sakit. Namun di adegan berikutnya, sheriff memberitahu bahwa Boris tidak selamat. Mendengar kabar itu, Jason semakin cemas. Ia mencoba menelpon ponsel Katie. Namun seketika itu juga, sheriff menyadari bahwa penyamarannya telah terbongkar. Ia langsung mengeluarkan pistolnya. Sementara itu,
Kathy dan Sloan berhenti di depan sebuah gereja. Disinilah terungkap kebenaran yang mengejutkan. Pria bertopeng babi itu ternyata adalah pendeta di kota tersebut. Sloan masuk ke dalam gereja dan berhadapan langsung dengan pria yang telah memperkosanya. Dengan bantuan Kathy, dua sahabat ini akhirnya berhasil menghabisi si babi. Saat Kathy dan Sloan kembali berkendara, wajah mereka terlihat jauh lebih lega, seolah-olah beban besar akhirnya terangkat dari pundak mereka. Namun, ketika mereka berhenti dan turun dari mobil, sebuah kenyataan mengerikan terungkap. Si babi, alias sang pendeta, ternyata masih hidup. Selama ini, dia dirantai di bagian belakang truk. Sebagai pukulan terakhir, mereka menyiram tubuh si babi dengan bensin. Tanpa ragu, mereka membakarnya hidup-hidup, lalu pergi, meninggalkannya begitu saja. Sementara Kathy dan Sloan berada di puncak balas dendam, kondisi paman Jason justru semakin memburuk. Kini, ia disandera oleh sang sheriff. Lebih parah lagi, sheriff tersebut ternyata telah menangkap dua perempuan muda lainnya. Mereka dipersiapkan sebagai korban berikutnya. Beruntung, Kathy dan Sloan muncul tepat waktu. Mereka mengikat sheriff itu, lalu memulai permainan Russian roulette untuk menyiksanya. Di titik ini, terlihat jelas bahwa mental mereka mulai goyah. Namun setelah semua yang mereka alami, sulit untuk sepenuhnya menyalahkan mereka. Sheriff yang ketakutan mulai meminta maaf berulang kali. Namun semua itu berakhir ketika Kathy menghantam kepala sheriff dengan pukulan mematikan. Dan seketika itu juga, hidupnya berakhir. Setelahnya, Kathy dan Sloan membebaskan dua wanita tersebut. Mereka meminta keduanya untuk melepaskan paman Jason. Saat Jason bertanya, siapa yang telah membunuh sheriff? Kedua wanita itu memilih diam, sebagai bentuk rasa terima kasih, karena telah diselamatkan. Selanjutnya, Kathy dan Sloan mendatangi rumah ibu Judge dan Lukat. Mereka memutuskan untuk membius wanita itu, dengan cara yang sama, seperti yang dulu dilakukan sang ibu kepada mereka. Setelah itu, mereka mengikat ibu Judge dan Lukat, lalu menyeretnya ke ruang bawah tanah. Tempat Judge sudah lebih dulu terikat, dengan mulut tersumpal. Tanpa basa-basi, Kathy dan Sloan menghantam kepala Judge dengan tongkat baseball. Sementara sang ibu dipaksa menyaksikan semua kejadian mengerikan tersebut. Kemudian, mereka membawa sang ibu ke ruangan lain. Di sana, Lucas juga terikat di atas kursi. Namun kali ini, mereka tidak langsung membunuhnya. Mereka justru melepaskan ikatan Lucas, lalu memberikan sebuah tongkat baseball ke tangannya, dan menyuruh Lucas untuk memukul ibunya sendiri. Shoot you. Setelah Lucas tewas, mereka mengatur posisi mayatnya. Dibuat sedemikian rupa agar terlihat seperti bunuh diri, karena rencana mereka adalah menjadikan Lucas sebagai kambing hitam untuk semua pembunuhan yang telah terjadi. Sang ibu yang putus asa mencoba menyuap mereka. Ia menawarkan apapun agar nyawanya diselamatkan. Namun, semua itu sia-sia. Kathy justru mengambil sebuah mesin pemotong rumput, dan dengan cara yang sangat brutal, ia mengakhiri hidup wanita tersebut. Di adegan selanjutnya, paman Jason tiba di rumah Kathy. Ia datang untuk menjemput Kathy dan Sloan. Tampaknya, beberapa waktu telah berlalu sejak semua kejadian itu. Jason kemudian mengantar mereka menuju bandara. Dengan wajah penuh semangat, Kathy dan Sloan akhirnya berangkat ke kota New York. Sebuah impian lama yang sempat hancur karena penculikan mengerikan. Dan di sanalah film pun berakhir. Pada Akernia, keadilan tidak selalu datang dari hukum. Kadang, ia lahir dari tangan para korban itu sendiri. Balas dendam memang telah usai, namun luka yang tertinggal tidak pernah benar-benar sembuh. Dan pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang jahat. Sejauh apa manusia bisa berubah saat semuanya telah direnggut dari mereka?